Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artia Siska Dewi dengan NIM 18058131. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik dalam Materi Perubahan Sosial melalui penggunaan e-modul berbasis Problem Based Learning atau PBL di kelas 12 IPS SMA Swasta Widya Dharma. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang masalah penelitian tindakan kelas ini. Nah, seperti yang kita tahu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang mana berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian saat ini pendidikan itu sudah berada di masa pengetahuan dengan percepatan peningkatan yang sangat luar biasa, atau kita sebut dengan information superhighway, karena sudah banyak pendidikan yang menerapkan yang namanya informasi digital. Maka dari itu, gaya kegiatan pembelajaran pada masa pengetahuan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Salah satunya yaitu bahan ajar atau bahan pembelajaran yang harus memberikan desain yang lebih otentik, yang mana menunjang peserta didik sehingga dapat berkolaborasi menciptakan solusi dalam memecahkan masalah pelajaran. Namun sayangnya saat ini masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran konvensional atau dengan metode ceramah, yang mana peserta didik tidak terlibat langsung dalam pemecahan masalah, dan peserta didik lebih dominan menerima instruksi dari guru sehingga peserta didik tidak memiliki otonom dalam hal pembelajaran. Nah, pembelajaran konvensional juga tidak membangkitkan semangat dan juga inovatif peserta didik karena pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Maka dari itu, dicarilah salah satu model pembelajaran yang membuat peserta didik itu lebih memahami suatu mata pelajaran dengan melakukan latihan, eksplorasi materi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, salah satu model pembelajaran yang tepat adalah PBL atau Problem Based Learning. PBL adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari suatu mata pelajaran tersebut. Nah, jika sudah diterapkannya PBL, namun kita balik lagi kepada situasi yang terjadi pada abad 21 ini, di mana semuanya serba digital dan menuntut peserta didik untuk lebih inovatif dan kritis dalam belajar. Sedangkan siswa saat ini banyak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan ajar yang berbasis problem based learning. Artinya, bahan ajar tersebut benar-benar disesuaikan dengan kemampuan dan lingkungan peserta didik. Nah, salah satu teknologi yang diterapkan di dunia pendidikan adalah pemanfaatan e-modul sebagai bahan ajar. E-modul ini merupakan media pembelajaran yang bersifat self-instructional yang hanya memuat satu materi pembelajaran dalam satu e-modul, di mana kemandirian siswa lebih diutamakan dalam pemanfaatan e-modul ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ingin memanfaatkan e-modul ini sebagai bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, terutama pada materi perubahan sosial di kelas 12. Karena salah satu materi dalam mata pelajaran sosiologi yang membutuhkan kemandirian dalam berpikir kritis adalah materi perubahan sosial. Dikarenakan hal tersebut, materi tersebut sering sekali kita jumpai di lingkungan sehari-hari, banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat diamati sehari-hari sehingga cocok dijadikan e-modul berbasis Problem Based Learning atau PBL. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah.
Nah, yang pertama, peserta didik belum memiliki kemampuan memecahkan masalah yang optimal, terutama untuk soal yang membutuhkan penalaran secara analisis, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami konsep yang diberikan oleh guru. Kemudian, identifikasi masalah yang kedua adalah kemandirian dan kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk belajar itu masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga, sumber bahan ajar sosiologi yang digunakan anak pada proses pembelajaran konvensional atau dengan metode ceramah itu masih kurang beragam. Umumnya hanya menggunakan buku paket saja. Kemudian yang keempat, bahan ajar sosiologi berbasis problem based learning atau PBL yang mengembangkan aspek kemandirian dan berpikir kritis belum ada. Selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah sosiologi dalam materi perubahan sosial. Yang kedua, bagaimana kriteria kualitas bahan ajar sosiologi berbasis PBL untuk meningkatkan kemandirian dan berpikir kritis peserta didik dalam materi perubahan sosial. Kemudian yang ketiga, bagaimana penerapan bahan ajar sosiologi berbasis PBL efektif untuk mengembangkan kemandirian dan berpikir kritis peserta didik dalam materi perubahan sosial. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam materi perubahan sosial. Yang kedua, untuk menganalisis kriteria kualitas bahan ajar sosiologi berbasis PBL yang efektif untuk mengembangkan kemandirian dan berpikir kritis peserta didik dalam materi perubahan sosial. Yang ketiga, untuk menerapkan bahan ajar sosiologi berbasis PBL yang efektif untuk mengembangkan kemandirian dan berpikir kritis peserta didik dalam materi perubahan sosial. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat akademis, yaitu sebagai kajian dan pengembangan ilmu pendidikan antara lain sebagai acuan penelitian tindakan kelas yang ingin meneliti bahan ajar sosiologi berbasis e-modul. Kemudian, untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan tentang bahan ajar berbasis e-modul bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Kemudian manfaat yang praktis adalah dapat menjelaskan tentang penerapan bahan ajar berbasis e-modul untuk SMA agar dapat dikembangkan lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu teori yang saya pakai dalam penelitian tindakan kelas ini, di mana saya memakai teori behavioristik dan salah satu tokoh aliran teori behavioristik yang paling terkenal adalah Thorndike. Nah, di mana menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, dan juga gerakan dipengaruhi oleh respon. Yang mana belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan juga respon. Selanjutnya yaitu penjelasan konseptual, yang mana yang pertama yaitu pengertian dari kemampuan berpikir kritis. Singkatnya, kemampuan berpikir kritis adalah sebuah kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk menganalisis ide ataupun gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mengejar pengetahuan yang relevan tentang dunia dengan melibatkan evaluasi bukti. Yang mana kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan hingga pada tahap pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian konsep yang kedua yaitu e-modul. E-modul merupakan media pembelajaran yang bersifat self-instructional, yang mana hanya memuat satu materi pembelajaran. Sehingga kemandirian siswa itu lebih diutamakan dalam pemanfaatan e-modul dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian konsep yang ketiga yaitu problem based learning atau PBL. Nah, singkatnya, PBL ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata
sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan juga konsep yang esensial dari suatu materi pelajaran. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir saya pada penelitian ini yaitu kegiatan belajar sosiologi tanpa menggunakan e-modul berbasis PBL itu akan membuat peserta didik pasif, kemudian peserta didik bosan, pengalaman belajar peserta didik kurang, dan juga peserta didik kurang mampu berpikir kritis, serta tujuan pembelajaran tidak tercapai. Namun, jika kegiatan belajar sosiologi itu menggunakan e-modul berbasis problem-based learning, maka akan membuat peserta didik itu aktif dan juga peserta didik menjadi lebih kreatif, kemudian pengalaman peserta didik juga bertambah dan dapat berpikir kritis, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan tipe penelitian. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian deskripsi kualitatif, yaitu penelitian tindakan kelas yang mana berusaha untuk mendeskripsikan bentuk pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui penggunaan e-modul berbasis problem-based learning. Dan kemudian desain penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan model Chemis dan McTaggart, yang mana dalam model ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu planning atau perencanaan, kemudian action observasi atau tindakan dan juga observasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Setting ataupun lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah pada kelas 12 SMA swasta Widya Dharma dan juga pada materi perubahan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yang mana instrumen yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 2, yaitu tes dan juga non-tes. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan yaitu triangulasi data, yang mana terdiri dari 3, yaitu dilakukan analisis hasil tes, kemudian yang kedua dilakukan analisis uji reliabilitas, dan juga yang ketiga dilakukan analisis validitas. Baiklah, sekian persentase proposal penelitian tindakan kelas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.